Jadi lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual dari Pandawa nomor 2, Werkudara atau Bima. Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita, belajar kita. Dalam tradisi filsafat Jawa, pertemuan dengan guru sejati itu banyak disimbolkan dalam cerita lakon Dewa Ruci. Ini dulu pernah kita bahas ketika kita membahas Kanjeng Sunan Kalijaga. Lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual. Ini dalam kisah aslinya Mahabharata tidak ada. Kamu cari di Mahabharata versi India ini Dewa Rucinya kok tidak keluar-keluar. Ya tidak ada. Yang bikin para wali. Jadi lakon Dewa Ruci itu simbol perjalanan spiritual dari Pandawa nomor 2, Werkudara atau Bima. Ini sebenarnya simbol orang yang ikut torekot melakukan perjalanan spiritual. Jadi satu ketika Bima ini diperintah oleh gurunya mencari banyu Perwitosari, air kehidupan. Semua orang tahu termasuk saudara-saudaranya air kehidupan itu tidak ada. Werkudara atau Bima ini sebenarnya dijebak saja oleh gurunya, Pendeta Durna, biar dia mati. Tapi, ini seperti logikanya di Mursyid kemarin. Wong ini perintahnya guru, ya saya harus tetap jalan. Dia tetap jalan. Pertama dia mencari namanya Gua Gondomono di salah satu gunung. Jadi gunungnya namanya Gunung Rekso Muko. Nah, di gunung ini dia ketemu dua raksasa, bertarung dengan dua raksasa ini dan menang. Setelah dua raksasanya kalah, dia didatangi oleh dewa. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu pulang saja. Tidak ada air Perwitosari. Terus dia pulang. Begitu dia pulang, sama gurunya diperintah lagi. Oh iya, memang di gunung itu tidak ada. Saya kemarin cuma ngetes kamu kok. Adanya air Perwitosari itu di setengah samudera. Dia pun tetap berangkat. Sudah dibohongi. Yang kedua kalinya tetap berangkat oleh gurunya. Berangkatlah dia ke tengah samudera yang di situ kemudian bertarung dengan ular naga namanya Amburnowo. Dalam pertarungan itu dia menang. Setelah menang bertarung, bertemulah nanti dia dengan dewa kecil sekali. Badannya kalau di wayang itu besarnya cuma setelapak tangannya seperti di gambar itu. Yang wajah dan posturnya persis seperti dirinya. Nah ini seperti tadi ya, ternyata guru yang paling sejati itu ya dirinya sendiri. Jadi ketemu Dewa Ruci versi kecil dari dirinya. Tapi dewa. Nah, dewa itu simbol yang berhubungan dengan Tuhan. Disitulah nanti dia oleh Dewa Ruci diminta, kamu masuklah ke dalam diriku. Karena air Perwitosari itu tidak ada di mana-mana, adanya dalam dirimu. Maka masuklah ke dalam diriku karena ya aku ya kamu sebenarnya. Kan terus bingung, gimana saya sebesar ini harus masuk dalam Dewa Ruci yang kecil itu. Masuknya lewat mana juga? Kata Dewa Ruci, kamu masuk lewat telinga kiriku. Itu lebih aneh lagi, masuk lewat telinga caranya gimana? Kata Dewa Ruci, pokoknya kamu nawa itu masuk saja sudah. Dan ternyata benar, bismillah nawa itu masuk. Jadi hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini logiknya dunia.
atas. Kalau di kalkulasi matematika tidak nyambung sama sekali. Tapi dalam ceritanya, wong ini cerita simbolis. Masuklah dia dan di dalam dia dapat banyak pelajaran. Itu simbolisme perjalanan spiritual. Termasuk menemukan guru sejati namanya Dewa Ruci. Yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Tapi versi cerah, versi hati nurani yang bisa nyambung dengan unsur ketuhanan. Cuma itu tadi, ternyata yo laku sebelumnya itu yo rintangannya. Jadi tadi air Perwitosari, banyu Perwitosari itu simbol hakikat, simbol ilmu sejati. Kenapa Werkudara yang diambil? Karena Werkudara ini simbol seorang salik, orang yang menempuh jalan spiritual dari profilnya. Dia ini tegak, kokoh, gagah. Ini simbol orang yang istiqomah. Bajunya Werkudara itu kan hitam putih. Ini kan yang di bawah itu sarungnya itu kan hitam putih, namanya kain poleng. Itu menunjukkan dia ini orangnya tegas. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Senjatanya namanya kuku Ponconoko. Yang membuat dia berdaya itu dia kukunya. Ponco itu 5, noko itu kekuatan. Yang punya 5 daya. Ini nanti karena yang membuat para wali nanti dihubungkan dengan rukun Islam, dengan agama. Kemudian Werkudara itu kalau ngomong itu selalu pakai bahasa ngoko. Dia tidak pernah pakai bahasa halus pada siapapun. Ini sebenarnya simbolisme tauhid. Tauhid itu egaliter, setara. Posisi apapun seseorang itu sifatnya sama saja di hadapan Allah. Karena manusia di hadapan Allah itu ya antara kholik dan makhluk. Siapapun dia di posisi apapun ya sama-sama makhluk. Maka Werkudara ya pakai bahasa ngoko. Kemudian dia seorang pahlawan, pelindung keluarga, pelindung masyarakat, punya komitmen mencari kebenaran dan patuh pada guru. Ini tipe seorang salik. Jadi kalian kalau ingin melakukan perjalanan spiritual, syarat-syaratnya ada di Werkudara. Terus tadi naik gunung Reksomuko. Rekso itu ngerekso, memelihara. Muko itu wajah. Ini sebenarnya simbol pengendalian diri. Jadi untuk menempuh perjalanan spiritual harus mau dan bisa mengendalikan diri. Kemudian masuk ke hutan namanya Tikbrosoro. Tikbrosoro itu artinya keprihatinan dan ketajaman. Jadi menempuh jalan spiritual itu perlu keprihatinan yang dalam. Demi jiwa yang jernih, demi cipta yang tajam. Nanti ketemu halangan namanya raksasa tadi. 2 raksasa, yang satu namanya Rukmuko, yang satu Rukmokolo. Ternyata halangan yang berat bentuknya raksasa itu simbol kamukten dan kamulyan. Jadi kemuliaan hidup, kekayaan itu sering jadi halangan untuk kita menempuh jalan spiritual. Kalau kesulitan hidup kadang-kadang malah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Tapi begitu diberi sukses, diberi enak, diberi nyaman, kalau dalam tasawuf diberi karomah-karomah, kadang orang terlena. Merasa sudah cukup. Padahal belum, karena akhir perjalanannya kan Tuhan. Kalau ular naga tadi yang bertarung di laut itu simbol batin yang jahat, hati yang kotor. Itu harus ditaklukkan. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan diri, mau tirakat dan tidak tergoda oleh kemuliaan kenikmatan duniawi, serta bisa membersihkan sifat jahat dalam diri, maka kita akan bertemu guru sejati. Masuklah ke sana, di sana ada banyak pelajaran, banyak kejernihan. Ringkesnya itu.
Itu perjalanannya Werkudara di perutnya Dewa Ruci. Ini ada pelajarannya. Yang pertama dia ketemu cahaya-cahaya 5 warna, namanya Poncomoyo. Yang oleh Dewa Ruci disuruh mengabaikan saja, dicueki saja. Poncomoyo ini simbol kenikmatan indrawi, panca indera. Kenikmatan indrawi lewati dulu, lewati saja. Jangan berhenti di situ. Banyak orang berhenti di kenikmatan panca indera. Kemudian ketemu lagi 4 warna. Ada warna-warni cahaya 4. Yang ini simbol nafsu dalam dirinya. Ada warna hitam. Warna hitam simbol nafsu lawamah. Yang ini menjauh dari kebaikan. Isinya mendorong pada yang negatif. Ini nafsu lawamah. Kemudian ada lagi warna merah. Warna merah simbol nafsu amarah. Nafsu amarah berarti ambisi, keinginan, agresi yang membuat orang tidak waspada. Kemudian ada nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah itu pusatnya di akal. Jadi akal yang terlalu dominan kadang salah-salah pun dianggap benar. Itu kerjaannya akal. Itu nafsu sufiyah. Nanti terakhir ketemu warna putih. Warna putih simbol nafsu mutmainnah. Ketenangan, kesucian, keselamatan. Dan pada akhirnya ketika bisa melampaui 4 warna ini, ketemu satu nyala, satu cahaya dengan 8 warna. Seluruh warna jadi satu, kumpul dalam satu nyala. Itu nanti simbol tadi ya, manunggaling kawula Gusti dengan definisi kehendak Tuhan dan kehendakku jadi satu. Seluruh jagat dan semesta ini hakikatnya berasal dari wujud yang satu. Itu satu nyala dengan 8 warna. Ini perjalanan dalam perutnya Dewa Ruci, perjalanan mengikuti guru sejati sebenarnya. Yang itu ada dalam diri kita. Ya, nanti kalau ada waktu didengarkan lagi ya cerita ini. Bagaimana cara simbah-simbah kita, nenek moyang kita dulu menarasikan perjalanan spiritual. Itu menurut saya luar biasanya apa? Ini cerita ini dianggap hiburan biasa, yo seru, dianggap pelajaran yang dalam juga bisa. Itu istimewanya. Karena para wali kan begitu. Lagu-lagu anak-anak yo dinyanyikan anak-anak, yo anak-anaknya gembira. Dinyanyikan para filosof juga dalam maknanya. Itu istimewanya. Termasuk cerita Dewa Ruci ini, yang merupakan simbol dari guru yang sejati, yang hakikatnya adalah diri kita, yang wadahnya adalah hati nurani, yang harus ditemukan melalui tazkiyatun nafas, pembersihan dari kotoran, kemudian melalui tirakat dan melalui olah rasa, yang membuahkan profil seorang yang bijaksana, yang waskito, dengan beberapa ciri tadi. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Setidaknya semoga sedikit-sedikit sekarang sudah tahu gambaran apa itu guru sejati. Mungkin semula teman-teman menganggapnya siapa itu guru sejati. Ternyata jawabannya bukan siapa, tapi apa. Karena berhubungan dengan hati nurani. Tidak ada sosoknya.